Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video burung murai batu ETC ini. Kali ini tentang bagaimana merawat anakan dengan loloh induk agar tidak mudah sakit. Bagaimana merawatnya, merawat indukan dan anakan loloh induk agar tidak mudah sakit. Berikut kuncinya teman-teman, dan ini sangat perlu bagi pemula ataupun bagi yang sudah pernah merawat anakan dengan sistem loloh induk ini yang kebanyakan gagal. Kita bisa saksikan bersama agar anakan loloh induk ini bisa sampai dengan dewasa. Selamat menyaksikan teman-teman, kita saksikan videonya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke bahasan kali ini tentang bagaimana merawat indukan dan anakan burung murai batu dengan sistem loloh induk agar anakan tidak mudah sakit. Jadi teman-teman, ketika kita merawat anakan dengan sistem loloh induk, artinya meloloh dari indukannya langsung. Pada saat kecil tidak diambil dari glodok pada umur 4-6 hari kita yang biasanya dengan tangan, tetapi karena mungkin teman-teman ingin sistem loloh induk agar dirawat oleh indukannya sampai dewasa baru dipanen, untuk supaya anakan tersebut tidak sakit. Karena banyak ya ketika loloh induk ini yang tidak terbiasa ataupun sering gagal ya, karena anakan bisa sakit ya teman-teman ketika anakannya ini kurang asupan vitamin mungkin. Jadi kuncinya dengan jangkrik ini kita bisa lihat, jangkrik yang dipakan ini selain diberikan pur juga diberikan mungkin dedaunan ya, daun-daun dari singkong ataupun dari pepaya ataupun dari buah juga bisa, misalkan sisa buah pepaya ataupun buah mangga dan buah lainnya ya teman-teman, agar jangkrik ini mengandung nutrisi sehingga jangkriknya ini ketika dimakan indukan ataupun dimakan anakan itu akan menjadi sehat ya teman-teman. Nah, itu teman-teman. Terus dari airnya juga kita berikan. Mungkin airnya juga bisa diberikan dengan vitamin-vitamin itu teman-teman, sehingga kebutuhan nutrisi dari anakan yang diloloh indukannya langsung ini bisa tercukupi dan tidak mudah sakit teman-teman. Karena pada saat anakan ini sangat rawan ya teman-teman, ketika umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu sangat rawan, karena bila suhu dingin dia mudah sakit. Terus anakan ini belajar terbang juga kakinya bisa tercantol sama jeruji ataupun dia cedera pada saat jatuh, sayapnya terluka. Juga terkadang matanya karena kepatuk temannya juga bisa mengakibatkan fatal ya teman-teman, sehingga sangat mudah sakit. Di samping sakit, cedera dan nantinya akan sakit dan menimbulkan kegagalan, juga penyakit yang ketika dia tidak memperoleh nutrisi akan mudah sakit ya, tiba-tiba sakit dan sulit lagi untuk diobati, sehingga pakan mengandung nutrisi itu sangat penting. Jadi kuncinya di jangkriknya itu diberikan pakan, sehingga jangkrik yang diloloskan dari indukan ke anakan loloh induk ini bisa
membuat anakan ini tercukupi kebutuhan nutrisinya. Juga airnya diberikan vitamin. Itu saja teman-teman kuncinya. Tentunya mudah bagi teman-teman untuk melakukan seperti itu. Itu cara saya, cara sederhana. Mungkin juga ada peternak lain dengan memberikan nutrisi lainnya. Ada yang menggunakan bubuk susu, mungkin susu-susu yang mengandung nutrisi yang cukup buat ternak, juga buat bisa memakai susu-susu yang umum, yang biasa, lalu diberikan kepada jangkrik dan jangkriknya dimakan untuk ternak. Itu teman-teman. Mungkin karena masih kecil ini belum bisa makan fur ya teman-teman. Ya furnya bisa diberikan ke jangkrik ya. Biasanya jangkrik juga suka makan fur teman-teman. Tetapi ketika kandungan airnya itu kurang kalau dari pur itu. Tapi sesekali boleh diberikan teman-teman. Ini secara ternak saya. Kita bisa melihat di video ya teman-teman. Itu anakannya. Ini agak gelap ya teman-teman karena di sore hari. Itu yang kecil-kecil itu anakannya ada 3. Ini anakan baru lagi ya, setelah kemarin sudah dipanen dan sudah lumayan ya, sudah sekitar umur 1 bulanan. Kemudian ini sudah beranak lagi. Ini mungkin umurnya yang dulu sudah 2 bulan, yang ini sekarang sudah 1 bulan lebih ini, yang anakan periode 2 di pasangan burung murai batu ini. Itu teman-teman, kira-kiranya seperti itu secara sederhana ternak saya. Karena ada juga yang memberikan gerusan dari telur untuk dicampur dengan pur dan campuran buah-buahan lalu diberikan pada jangkrik. Kalau secara saya dengan loh induk seperti ini teman-teman, dan ini sudah lumayan, sudah besar dan tidak terjadi kegagalan ya, semuanya dalam kondisi sehat, minimal sehat ya, seperti kita lihat di video. Tidak terlalu parah, tidak ada yang cedera ya, baik kaki ataupun sayapnya. Ini sudah cukup lumayan bagus teman-teman. Itu teman-teman, bagaimana caranya dengan ketika merawat loloh induk. Kuncinya adalah di pakannya. Itu cara-caranya teman-teman agar anakan tidak mudah sakit. Dan ini sangat perlu buat teman-teman tahu, yaitu kuncinya adalah di pakan dan minuman tersebut. Mungkin itu saja kira-kiranya dari saya. Mungkin apabila ada pertanyaan dari teman-teman bisa nanti di kolom komentar bagaimana merawat loloh indukan ya, setidaknya saya bisa berbagi. Karena dengan beternak ini setidaknya kita memiliki manfaat ya, dari sisi ekonomi mungkin anakannya bisa dijual walaupun ada untungnya mungkin sedikit karena masih pemula dengan harga yang ya hanya lumayan, tetapi ya bisa dikembangkan lagi. Juga dengan peternak bisa membeli jangkrik, pakan pur, sehingga membantu ekonomi lokal setempat bagi pedagang. Nah, seperti itu. Dari sisi sosial ya mungkin kita bisa bertemu antar para peternak sehingga kita bisa berkomunikasi dan menjalin pertemanan. Dari segi ternak juga kita dari segi lingkungan ya, kita juga bisa mempertahankan kelangsungan hidup burung murai batu. Artinya dengan peternak akhirnya bisa mengembangkan. Nah, burung murai batu juga ya lumayan mungkin terbatas ya jumlahnya, walaupun mungkin masih banyak, tetapi dengan kita membudidayakan artinya kita ikut melestarikan ya jumlah murai batu. Ya mungkin banyaklah manfaatnya. Sedangkan untuk diri sendiri ya kita bisa terhibur, ataupun untuk manfaat kesehatan ya kita bisa terhibur ketika kita mendengarkan kicauannya, ataupun kita bisa
memiliki hobi dan ya menyenangkan bagi penghobi ketika mendengar kicauannya ataupun ketika ada anakannya. Siapa tahu dengan merawat anakannya lebih dari bapaknya, artinya bisa juara. Mungkin kira-kira itu saja dari saya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat, karena maksud membuat video ini adalah untuk membuat para pemula yang beternak agar tidak mudah pantang mundur ya, tetap maju untuk beternak sampai mendapatkan hasil anakan. Dan bagi para pemula, jangan menyerah, semoga ternaknya bisa berhasil dan membuat hobi yang menyenangkan. Dengan memiliki anakan juga kita ikut senang, ternaknya berhasil ikut senang, membuat lebih bahagia lagi. Dengan melihat video ini juga kita bisa melihat ya caranya bagaimana burung murai batu untuk merawat anakannya. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kira-kira kurang baik ataupun kurang bagus lah. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.